Yang pertama kematiannya, yang kedua kebangkitannya, itu terjadi dalam 3 hari itu. Ya, sebab kalau langsung tafsir sendiri nanti kamu nggak dapat lagi ngerti yang sesungguhnya. Jadi dalam 3 hari itu, walaupun harinya pertama mati, kedua bangkit, nggak begitu. Tapi dalam 3 hari itu 3 peristiwa yang terjadi. 1 kematiannya, 2 kebangkitannya, 3 dia dimuliakan. Itulah pondasi yang Yesus katakan, aku akan dirikan dalam 3 hari. Jadi kematian, kebangkitan Yesus dan dia naik dalam kemenangan, itulah pondasi iman kita. Salam kasih dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih ada kesempatan untuk beribadah. Saya memperhatikan itu adalah waktu yang sangat baik, saudara-saudaraku, kalau kita menggunakannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena di dalamnya kita dipersiapkan. Kalau kita pakai, saudaraku, kita dibangun, dibentuk, kita diperbaiki. Dalam bahasa kaum wanita, didandani, saudaraku, ya. Sehingga tempoh hari ada toko dandan. Apa itu toko dandan? Itu dandan itu memperbaiki, saudaraku. Tapi secara ya bahasa dari kaum wanita itu dipercantik lah, ya begitu, saudaraku. Jadi rohani kita harus dipercantik. Artinya, saudaraku, kita tidak hanya keluar masuk di gereja. Kita tidak hanya sekedar menjadi anggota jemaat. Tapi kita harus benar-benar dibangun, dibentuk, didandani. 1, sampai kepada ukuran kehendak Tuhan. 2, ukuran tidak akan rusak, tidak akan rongsokan. Dalam arti, saudaraku, tahan dalam segala cuaca. Ya, adapun di akhir zaman ini, ya nanti kita akan lihat, semakin lihat bagaimana kehancuran-kehancuran, tantangan-tantangan hidup. Tapi kita mau baca dulu firman Tuhan untuk mengawali, saudaraku, pemberitaan saat ini. 1 Korintus pasal 3 ya, kita akan bergantian membacanya dari ayat 10 sampai dengan 18 saja, ya. Dasar dan bangunan. 1 Korintus pasal 3 mulai 10 saya baca, saudara baca ayat 11, dan terakhir kita nanti 18 bersama-sama. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini
dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab Ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya tepat, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Bersama kita, janganlah ada orang yang menipu diri sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Saudara-saudaraku, saya melihat firman Tuhan ini, kita ini harus orang yang berhikmat, mengerti kerohanian. Tidak asal-asal jadi orang Kristen, tidak ikut-ikutan, tidak terdorong dengan banyak hal perkara dunia ini. Tapi kita harus mempersiapkan diri berkenan kepada Tuhan. Berkenan kepada Tuhan harus sesuai bangunan Tuhan. Berkenan kepada Tuhan harus sesuai ukuran Tuhan. Sama aja dengan kita. Kalau kita mau beli barang, ya mungkin ada pertimbangan kita, oh uangnya nggak cukup, ya itu lah. Tapi ada, ya apa yang kita pikirkan, saya mau harus beli warna umpamanya pink, ya anak-anak suka pink, ya kan. Dan saya juga suka biru, makanya mobil carry biru juga. Karena itu warna kebangkitan ya, biru itu warna kebangkitan. Jadi kita mau bangkit dalam segala hal dalam Tuhan. Itu iman saya. Jadi di situ juga ada ya warna iman saya. Dan warna biru itu ada juga salah satu dalam warna Injil ya. Ini saudara-saudaraku. Itu saya itu. Jadi yang penting kita ini nggak hanya karena keluar masuk gereja, terdaftar di gereja, dan juga orang sudah bangga kalau gerejanya keren. Nah, gerejanya di pinggir jalan, gerejanya besar, sehingga nanti orang bangga, oh gereja paling besar. Mungkin di Asia Tenggara bisa begitu saudara-saudaraku. Tapi kalau sekarang ini harus bangunan yang berkenan dalam ukuran Tuhan. Haleluya saudaraku. Jadi kita ini tidak hanya jadi orang Kristen, tapi menurut ukuran Tuhan. Karena nanti kita akan mengalami ukuran dan tempat kita juga punya ukuran. Terakhir kita akan masuk di Yerusalem baru. Ada ukurannya. Siapa tahu ukurannya? Ada ukurannya. Wahyu 21, tapi kita tidak baca dulu. Jadi tempat kita juga punya ukuran dengan jelas. Tuhan yang atur menurut ukuran Tuhan. Pokoknya paling indah. Luar biasa saudaraku. Karya Allah sendiri. Ya, bahan-bahannya, jalannya, kamar-kamarnya, panjang lebarnya, tingginya, ya hanya panjang dan lebarnya sama saudaraku. Ya ini luar biasa. Jadi sekarang perjalanan rohani kita ini, ibadah-ibadah kita ini, kita sekarang sedang masuk dalam pembangunan. Haleluya.
Apa yang dibangun? Ya kita sendiri. Ya, bait Allah. Karena bait Allah itu nanti akan mengalami pengukuran. Ya, kita sudah sering mendengar Wahyu pasal 11. Kita mau baca dulu ini Wahyu pasal 11. Saya akan bacakan sedikit bagi kita mulai ayat 1. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah, ukurlah bait suci Allah dan mezbah mereka yang beribadah di dalamnya. Tapi kecualikanlah pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Ada 3,5 tahun kerajaan antikris. Jadi saudara-saudaraku, kita harus dibangun sesuai ukuran ini. Supaya ini boleh terjadi, maka yang membangun itu harus ahli bangunan. Haleluya, saudaraku. Doakan setiap gembala dalam satu jemaat itu adalah ahli bangunan. Dan saudaraku, dalam himpunan kita ini kita banyak yang melayani, tapi semuanya harus dalam satu komando. Ya, boleh umpamanya, ini potong ini gergaji, panjangnya 5 meter, jangan dikurang-kurangi, saudaraku. Itu namanya pendukung ahli bangunan. Boleh saudara nangkap? Ahli bangunan, begitu kan? Nah, tapi kalau dia bilang, ya sudah ukur sudah, tapi nanti ahli bangunan lihat, loh, kok ini 4 meter? Nggak masuk, saudaraku. Itu namanya nggak sejalan juga. Ya, jadi saudaraku, sesuai dengan kasih karunia Allah dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan. Ya, doakan semoga saya juga ahli bangunan dalam kerohanian kita. Jangan sungkan-sungkan, saudaraku. Jangan kita berkata, oh aku lebih pintar dari kau. Ya, kalau memang begitu, berdoa dulu kepada Tuhan. Harus Tuhan yang menentukan. Jangan kita, saudaraku. Ya, aku juga, saya tahu dari dulu Tuhan yang pilih saya. Beberapa kali saya mau mati. Karena kecelakaan, karena segala hal. Ya, bahkan di dalam pelayanan, naik sepeda motor, parah, saudaraku. Berapa kali saya jatuh, tapi nggak mati-mati. Pelayanan juga jatuh juga sama motor-motornya ke dalam jurang. Itu sudah pernah, saudaraku, sampai yang nemani saya pikirnya, wah sudah mati banget. Ini waktu masuk ke dalam pedalaman, saudaraku, ya, untuk mengunjungi orang-orang yang terasing. Ya, jadi saudara-saudaraku, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, ya, telah meletakkan dasar. Harus tahu juga dasar. Saya bersyukur kepada Tuhan, ya, saya melihat dasar itu, saudara-saudaraku. Kalau saudara sudah mulai sering mendengar, bahkan ini adalah menjadi satu ungkapan yang luar biasa dalam Yohanes pasal yang kedua ayat 19. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini
dan dalam 3 hari aku mendirikannya kembali. Ini saudara-saudaraku, banyak yang belum memperhatikan ini, tapi Tuhan berikan pengertian ini untuk jadi fondasi iman kita, kerohanian kita. Bangunan Yesus dalam 3 hari, itulah waktu dia masuk dalam kematian. Dan hari kedua dia bangkit. Hari ketiga dia naik ke surga, dimuliakan. Ya, ini biarpun dalam harinya 3 hari, tapi yang pertama mati, yang kedua dia bangkit, yang ketiga dia naik ke surga. Jadi semua kita ikuti dulu ya, nanti biar dapat ngerti. Jangan tafsiran masing-masing. Yang pertama tidak pun harus hari pertama, tapi yang pertama kematiannya, yang kedua kebangkitannya, itu terjadi dalam 3 hari itu. Ya, sebab kalau langsung tafsir sendiri, nanti kamu nggak dapat lagi ngerti yang sesungguhnya. Jadi dalam 3 hari itu, walaupun harinya pertama mati, kedua bangkit, nggak begitu. Tapi dalam 3 hari itu, 3 peristiwa yang terjadi. 1 kematiannya, 2 kebangkitannya, 3 dia dimuliakan. Itulah pondasi yang Yesus katakan, aku akan dirikan dalam 3 hari. Jadi kematian, kebangkitan Yesus, dan dia naik dalam kemenangan, itulah pondasi iman kita. Haleluya. Sekarang bisa nangkap? Satu persepsi? Nah, nggak ada lagi tafsiran yang keminter, atau dia dapat pembukaan wahyu langsung dari Tuhan. Ya, jadi langsung ya ikuti dengan sungguh-sungguh. Ya, nanti kalau kurang jelas baru nanya sendiri. Ya, yang mana di kau kurang jelas, nanyalah supaya bisa nangkap semuanya. Jadi dalam 3 hari itu, ya kalau nanti kita bikin sehari-sehari, ya nggak bisa lagi dong. Nah, karena begini, dia bangkit pada hari yang ketiga, ya udah habis 3 hari, nggak lengkap lagi nanti. Tapi di dalam 3 hari itu terjadi kematian, kebangkitan, dan dia naik ke surga, dimuliakan. Ini saudara-saudaraku. Itulah bangunan Yesus Kristus. Dan kalau itu bangunannya, itu pondasi bangunannya, ya nanti dia menjadi bangunan yang sangat kokoh. Bangunan yang sangat kokoh. Saya memperhatikan mulai Yesus mengabarkan Injil, dia bersama dengan muridnya. Nah, ini tadi malam disampaikan, ya, apa yang Tuhan lakukan yang nyata dalam hidup muridnya. Kalau mereka berada bersama Yesus sebagai permulaan, mereka adalah pengikut Kristus, maka saudara-saudaraku, kesulitan karena mereka disebut di sini ditimbus atau diserang, di apa ya, lagi dilanda angin keras, ya, angin ribut. Tapi Yesus berkata, hai angin, topan, badai, angin ribut, diam, dan angin itu diam.
Haleluya saudaraku. Di dalam Yesus kita jadi pemenang. Pegang. Tapi harus bergumul saudara-saudaraku. Ya, jangan hanya dalam satu persoalan. Aduh, aku ini taruhlah aku dililit utang. Bukan hanya di situ saudaraku. Tuhan mau membuat kita menang dalam perjalanan dari awal sampai ukuran Tuhan, sampai masuk kota yang diukur Tuhan, Yerusalem baru. Itu perjalanan kita. Jadi bukan hanya yang sedikit, tapi semua dari yang kecil sampai besar Tuhan pasti berikan kemenangan. Pegang itu, saudara-saudaraku. Jadi lanjutan dari ujian cobaan tantangan ini adalah yang tadi malam sudah dibaca juga, boleh di dalam Lukas 21, boleh di dalam Matius pasal 24. Kalau kita baca dari Matius pasal 24, boleh kita lihat permulaan penderitaan ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Ini bagus ini saudaraku, ya. Jadi murid-muridnya datang, ya, nggak diumum saudaraku. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila mana itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu. Nanti akan banyak penyesatan saudaraku, ya. Penyesatan mana? Penyesatan dari ajaran yang benar. Ini ada macam lah nanti yang memikirkan perkara jasmani apa. Nanti banyaklah contohnya. Oh, nggak usah perpuluhan. Itu ditukangilah, itu zaman perjanjian lama. Nah, ini contoh termasuk itu penyesatan saudaraku. Padahal Yesus juga berkata, ini harus dikerjakan, yang lain juga tidak boleh diabaikan. Ini saudaraku, di mana tertulis? Ya ini pasal 23 itu. Kalau mau dibaca sebentar, boleh kita baca. Ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Ayat 23. Sebab persepuluhan dari selasi adas manis dan jintan kamu bayar, tapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Jadi di sini persepuluhan yang kecil. Nah ini. Jadi semua itu harus sama-sama dilakukan saudaraku. Ini perjanjian baru. Ini bukan perjanjian lama. Nah, jadi nanti ending dari pengajaran palsu nanti akan timbul Tuhan palsu, Kristus palsu, Mesias palsu. Nah itu, maka dimulai dulu ajarannya saudaraku. Nah, nanti masuklah kepada orang hanya terfokus kepada makan minum. Itu sebabnya Yesus waktu dia dibawa di atas gunung untuk dicobai, Yesus berkata, manusia hidup bukan roti saja. Ada nyanyinya kan? Bukan saja oleh roti, oleh atau dari, ya sudah mana-mana, dari juga boleh, dari roti, tapi oleh roti lebih bagus ya bahasanya. Bukan saja oleh roti manusia boleh hidup, tetapi oleh segala sabda yang dari mulutnya ada. Ini, jadi saudara-saudaraku, kita harus sampai jangan
jangan terfokus, jangan diikat oleh perkara-perkara dunia, makanan, minuman, harta benda. Karena nanti pada akhirnya ini termasuk nanti akhir dari segala ujian cobaan itu. Dalam Wahyu pasal 18, semua kekayaan dalam 1 jam hancur lebur. Ini saudaraku. Jadi jangan kita mengumpulkan untuk hancur lebur. Kalau kita bertahan sampai situ, kalau kita tidak bertahan sampai situ, ya kalau umur kita berapa? Syukur-syukur semuanya lebih dari saya. Ya, saya juga bersyukuri Tuhan kasih perpanjangan umur, dia banyak melayani dulu. Nanti kalau tahun ini 79, tahun depan 80, saya mau minta kepada Tuhan permulaan seperti Musa, kalau Tuhan mau ya. Kenapa Musa? Itu permulaan awal pelayanan baru bagi Musa. Musa 40 tahun di Mesir. Musa 40 tahun di Midian. Musa 40 tahun melayani. Jadi 40, 80, jadi 40 tahun itu permulaan pelayanan terus. Jadi kalau Tuhan mau, jadi nanti tahun 80 harus semakin luar biasa. Kalau Tuhan mau ya. Kalau saudara juga mau mendoakan. Jadi Musa zaman awal, tapi nggak boleh jadi kesombongan. Ya nanti kalau Tuhan mau Musa akhir zaman. Kalau Tuhan mau ya, itu kehendak Tuhan yang jadi. Jadi saudaraku, ini tadi kita sudah dengar permulaan penderitaan. Ada Mesias palsu, ada pengajaran palsu. Ayat 6, kamu akan mendengar deru perang. Nah ini sudah terus. Atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Semua ini sudah sedang mulai subur, saudaraku. Makanya kesulitan manusia sudah begitu banyak. Ada banjir, ada kebakaran yang nggak bisa dipadamkan. Amerika yang canggih nggak bisa padamkan, harus sampai habis semua. Ya, ini saudaraku. Dan kita lihat, akan tetapi semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Ini juga saudara-saudaraku. Ya, kalaupun tidak tersiksa langsung secara fisik, tapi tersiksa secara rohani. Kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad. Semoga kita nggak ada. Ini sudah. Makanya kita ini harus bangunan yang kokoh, yang kuat, yang benar-benar berpengalaman dalam kasih Kristus. Haleluya, saudaraku. Nah, kita harus memiliki pengalaman langsung di dalam Yesus Kristus.
Itu sebabnya saudaraku, untuk lebih ya bisa memberitakan ini, saya juga mau pakai semuanya alat yang ada. Nah ini ya contohnya lah, karena sekarang ini orang keranjingan TikTok kan, saya mau masuk lewat itu, tapi saya bukan pakai seperti pikiran orang, karena masing-masing punya pikiran untuk itu. Ada yang pakai itu untuk nari-nari, itu lah. Tapi saya mau pakai, orang suka lihat itu supaya dia lihat rumah Tuhan dan keadaan-keadaan. Jadi sekarang saya baru belajar edit, jadi mana yang cepat buat masuk foto-foto yang ada aku masukin. Tapi nanti bukan itu baru cara saya belajar. Ya, jadi mana-mana, dan sedikit saya sudah masukin bagaimana hujan es di Inggris. Nah, begitu pak gitu jatuh ya, kaca itu hancur lebur. Dan kalau itu nanti jatuh di kepala orang, ya berdarah-darah udah pasti. Tapi kutulis di situ, itu baru permulaan. Nanti akhirnya Wahyu 16 ayat 21. Coba dulu. Itu saya tulis walaupun sedikit itu, tapi udah masuklah firman Tuhan. Coba dulu. Ayat 21 ayat 16. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Nah, kenapa saya langsung tertarik dengan hujan es? Karena aku tahu ada dalam firman. Wahyu 21 ayat, Wahyu 16 ayat 21. 100 pon. Iya kan? Iya. Tahu 1 pon berapa kilo? Setengah kilo ya. Jadi kalau 50 pon, kalau 100 pon 50 kilo sama dengan semen paling besar berapa? 1 sak 50 kilo. Ya kalau itu sak semen mungkin masih empuk. Udah es 50 kilo, bagaimana enggak hancur? Hancur enggak? Hancur lah. Jangankan kepala orang kena es 50 kilo. Ya kejatuhan keseng saja bolong itu, karena 50 kilo, saudaraku. Nah, jadi masuklah satu ayat di situ, Wahyu 16 ayat 21. Kalau saya begitu cara masuknya. Cuma waktu saya baru edit, mana yang gampang saya ambil masukin. Masukin dulu foto segala macam ya, karena saya lagi belajar. Daripada saya lama-lama cari ini, ya aku bikin dulu foto-foto. Jadi saya bukan keranjingan karena itu. Dan ada juga orang yang tidak mendukung dan belum mengerti. Aku ini dibilang keranjingan TikTok. Tapi saya tahu dari situ firman Tuhan harus masuk juga. Dan nanti kalau saya sudah benar-benar bisa, saya bersiapkan tempat di atas untuk bisa bikin podcast ataupun saya sendiri nanti bisa, pokoknya ada waktu bisa bikin TikTok pendek-pendek untuk memberitakan kebenaran firman. Jadi kalau yang belum mengerti, malah bukan aku didukung, aku dibilang keranjingan TikTok. Nah gitu. Jadi bukannya mendukung, malah menyakitkan hati. Itu. Tapi saya sudah tahu, memang di dalam Matius pasal 23, 24, orang yang terdekat-dekat juga bisa. Hanya siapapun kita, saudaraku, jangan tergantung dengan siapapun. Ada yang punya seperti pengalaman dari Yusuf.
Tidak bisa ditolong oleh siapapun kecuali hanya Tuhan. Karena dia sudah dimasukkan di mana? Sumur. Mana ada lagi kiri kanan? Hanya melihat cahaya yang dari Tuhan. Haleluya. Sudah pernah mengalami gitu ya? Hanya Tuhan yang tolong. Tapi Tuhan juga tidak membiarkan. Haleluya. Buktinya Yusuf harus sampai di puncaknya nanti dimuliakan. Kalau pun harus kita mengalami banyak ujian, cobaan dan tantangan, tapi nantinya kita harus ikut dimuliakan. Makanya jangan takut ujian dan cobaan. Jangan takut penderitaan. 2 Timotius 2. Tolong ayat 10. 2 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Terus, Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. jadi saudaraku, kita boleh memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Untuk dimuliakan itu, Yusuf itu harus setia apapun yang terjadi. Pertamanya, dia nggak salah apa-apa. Hanya karena Tuhan mengasihi dia. Dan Tuhan akan mengangkat dia karena Tuhan yang pilih. Tapi saudaranya senang apa benci? Nah, guru sekolah minggu tahu dia. Jadi Yusuf itu begitu dibenci, saudaraku. Itu sebabnya kita baca juga tadi di dalam ya Matius pasal 24 itu oleh karena nama Tuhan kita bisa dibenci. Ayat 9 itu pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Jadi kita dibenci jangan karena kita si jugul, si jugal baut, si jugal rukun, perubahan nama diutus, nggak mau kalah, saudaraku. Jadi kita ini justru harus mematikan dan harus mengalah, tidak mempertahankan kebenaran kita. Tidak bikin ukuran sendiri. Aku sudah baik, aku sudah cukup ini. Jangan, saudaraku, nggak bisa kita. Itu masih ukuran kain yang usang. Bahasa Batak, aduna meter. Bahasa Indonesia, kain yang kotor. Ya, kain yang kotor ditulis, tapi itu semua sama. Nggak ada artinya dipertahankan. Karena nanti baju kita adalah baju mempelai. Warnanya putih berkilau-kilauan. Itu adalah perbuatan benar dari orang-orang kudus. Makanya mulai kita belajar. Jangan dari diri kita yang terutama. Tapi harus mulai mengandalkan perbuatan benar dari orang-orang kudus. Sering sekali yang ini, cara kita, keakuan kita. Dalam pelayanan juga harus begitu. Lihat, cinta kita itu kepada Tuhan, itu yang menonjol, saudaraku. Jangan cara kita yang, hebat, bukan gitu, saudaraku. Kalau suara kita hebat, malah didengar orang, nggak ada urapan, jadi apa? Tahu aja dia. Iya, saudaraku.
Tapi sekarang perbuatan benar dari orang kudus itu yang harus kita menonjol. Haleluya. Karena kita mau jadi mempelai Tuhan. Ukuran yang sesuai kehendak Tuhan harus berfondasi kepada Yesus, memandang Yesus di dalam pengorbanannya. Haleluya. Walaupun dia dalam rumah Allah tidak menganggap itu sebagai yang dipertahankan, kita bukan kebenaran juga masih mau pertahankan. Aku ini. Dan macam-macam saudaraku. Paling cuma segitu-gitunya. Dan kalau kita mau memandang Yesus, yang walaupun dalam setara dengan Allah, tapi tidak mempertahankan itu. Haleluya saudaraku. Apalagi kebenaran kita, jangan itu andalan kita. Amin. Tapi harus jadi fondasi kebenaran Yesus. Amin saudaraku. Nah, kalau ini jadilah mempelai Tuhan. Ini saudaraku. Walaupun dia mengambil rupa manusia, dia mengambil posisi sebagai hamba, bukan untuk dilayani, tapi untuk semoga kita semakin maju saudaraku. Itu peningkatan kita. Karena kita bangunan yang harus diukur Tuhan dan bangunan yang tidak bisa rusak oleh keadaan akhir zaman. Itulah kesulitan akhir zaman. Tadi kita sudah baca mulai Matius 8, Matius 24. Nanti akan terjadi lagi terus menerus. Wahyu pasal 6. Mulai pembukaan meterai. Pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, 12, 13, antikris, 14, 15, 16, 17, 18, itu kehancuran kota paling besar. Kita ke Yerusalem baru, tapi yang hancur adalah kota Babil. Haleluya. Babil yang besar. Jadi kota itu juga besar juga saudaraku. Ya. Kalau kita baca juga, mau baca sebentar ini, boleh juga baca sebentar. Ya, Wahyu 18. Kedua. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh, Babel, kota besar itu. Dan ia telah... Ya, sudah cukup. Jadi Babel itu juga saudaraku, Babel kota besar. Dan juga kota yang sangat mewah. Tapi mewah apa? Mewah keinginan daging. Padahal kita dalam Roma 12 ayat 1 tidak boleh sama dengan dunia, harus berubah. Haleluya saudaraku. Inilah kita sekarang ini. Ke situ rugi saudaraku, mumpung sekarang ada kesempatan. Pilih Babel besar atau Yerusalem baru. Haleluya. Amin. Tapi kalau Yerusalem baru, Tuhan harus bilang, lihat, aku jadikan semua baru. Tidak ada sedikit noda yang boleh masuk. Haleluya. Haleluya. Kalau mau si keinginan masuk di Babel kota besar, tapi dalam 1 jam habis semua, hancur lebur. Itu akhir. Baru Wahyu 18 kehancuran Babel, Wahyu 19 pesta nikah anak domba Allah, baru Wahyu 20 kerajaan 1000 tahun, Wahyu 21 masuk Yerusalem baru. Amin saudaraku. Mau rindu ke sana? Haleluya. Itu sebabnya saudaraku, baca dulu Roma 12. Ini perjuangan kita saudaraku. Ayat pertama. Karena itu saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah.
itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudaraku, dalam perjalanan kita, ibadah-ibadah kita, kalau masih ada firman yang mengarahkan mendidik kita, kita tidak boleh asal mendengar. Lewat saja, saudaraku. Kayak air yang tenang, walaupun air tenang, indah dalam pemandangan. Tapi kita ke sana cuma ngeliatin. Nanti kita pulang, air itu terus, nggak tahu lagi berapa kubik saudaraku yang sudah lewat. Tapi tidak berpengaruh. Nah, pulang-pulang dari situ, yang susah ya susah juga. Jadi kalau kita dengar firman, jangan begitu saudaraku. Harus sampai merubah hidup kita. Dari dibenarkan, sampai dikuduskan, sampai disempurnakan. Itu bangunan Tuhan. Kalau nggak ada perubahan begitu, itu bangunan setan. Untuk meninabobokan. Tenang-tenang saja. Tidak apa-apa. Cari yang indah-indah. Tapi semua tipu-tipu. Semua dunia sekarang suka tipu-tipu, saudaraku. Palsu-palsu. Kalau palsu-palsu nanti kota yang besar, tapi namanya adalah Babel. Yang tidak tipu-tipu adalah Yerusalem baru. Kota kebenaran. Kota kudus. Makanya saudaraku, itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Kita senang masih ada kesempatan bagi kita. Dan setiap pada firman Tuhan, saudaraku, mari pintar-pintar seperti Yusuf. Tampung semuanya. Ya, tampung. Artinya saudaraku, pergian ibadah. Karena sekarang ini firman Tuhan tidak asal begitu saja. Itu sudah membimbing kita. Bisa saja dalam ibadah Rabu membimbing kita sampai sini. Ibadah Sabtu membimbing kita sampai sini. Ibadah persekutuan seperti kita membimbing sini. Kalau lewat sini, boro-boro loncat. Jalan aja dituntun susah. Apalagi nanti mau loncat. Makanya ikuti perjalanan dengan baik. Haleluya. Semoga semua nanti semua kita ada hari Rabu, haleluya. Ada lagi nanti hari Sabtu, haleluya saudaraku. Ini nanti benar-benar enggak sayang deh firman Tuhan diberikan. Saudaraku, saat sekarang ini bukan asal firman lagi yang kita terima. Kita terima langsung dari Tuhan. Jadi saya berkemurahan. Mendapat kemurahan Tuhan, karena di mana-mana sebenarnya banyak sudah undang-undang sana sini, tapi saya mau batasi diri. Saya sudah ya nggak asal sembarang lagi seperti dulu, bisa lari sana lari sini, ya sudah harus perhitungan saudaraku. Ini diundang lagi ke Batang Kuis, diundang lagi ke Nea Garuga, diundang lagi ke Nea sini dalam waktu dekat. Tapi udah terserah Tuhan lah yang mana-mana nanti mau di ini saudaraku ya. Itu saya yakin itu bukan asal-asal, itu bukan hanya gereja kita. Itu Tuhan yang sudah mulai membuka jalan saudara-saudaraku. Ya, dan saya yakin karena ada maksud Tuhan untuk disampaikan melalui pelayanan ini. Makanya saudara juga semua harus berdoa, dan saudara juga semua harus menjadi hasil yang baik. Hasil percontohan juga saudara-saudaraku. Jadi orang hanya datang ibadah di sini, harus dia lihat lain ibadah mereka. Kalau di situ rasanya Tuhan itu dekat sekali. Ada hadirat Tuhan. Harus begitu kalau ada orang datang. Haleluya saudaraku. Wah ini, kalau sudah begini, ada nanti pendeta juga datang,
dia lihat juga, dia rasakan juga. Ini ada kemurahan Tuhan, saudara-saudaraku. Itu sebabnya marilah pada saat ini kita gunakan waktu sampai benar-benar kita menerima berkat 2 kali ganda. Karena Yusuf itu diberkati bukan hanya 2 kali ganda, berkali-kali ganda. Semua berkatnya adalah yang terbaik. Haleluya, saudaraku. Nah ini, tapi untuk mengarah ke situ, jangan mudah tersinggung, jangan mudah marah, jangan mudah balas. Musuh harus dikasih makan. Justru begitu, saudaraku. Kalau dia mau, saudaraku, mau bunuh itu saudara-saudaranya, dia sudah raja, sudah banyak tentaranya, saudara-saudaranya, ya kenyang aja sudah tidak. Mereka datang karena apa? Kelaparan. Jadi seandainya kayak kutu, bahasa mata kolam menibus, tapi Yusuf tidak mau lakukan itu. Dia nggak ada balas dendam sedikit pun. Haleluya, saudaraku. Itu hati mempelai harus begitu. Jangan berkata, aku ini. Jangan kita yang ukur kita. Sudahkah engkau kuat nanti kalau diuji? Ujian itu apa? Api cobaan, api kesulitan. Ini, saudaraku, api murka Tuhan. Tuhan biarkan itu di akhir zaman. Tapi kita akan dilindungi oleh Tuhan. Diberikan kekuatan yang sungguh-sungguh. Korintus 1 ayat yang ke-6. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Itu fondasi kita hari ini. Haleluya. Bersama kita. Jangan nanti pikir, wah itu bikin-bikin. Bersama kita baca. Sudah, ayat 6. 1 Korintus 1 ayat 6. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikian kamu tidak kekurangan di dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Kita juga setia sampai akhir. Mari kita mau datang kepada Tuhan.